Nah, ini udah live Nick. Sekarang kita mau Oke. coba eh pakai fitur-fitur yang ada di iCam. Selama Yes. ini kan kita pakainya StreamYard. Lu pakai apa lagi sih Nick selain StreamYard? Kalau buat Eh, webinars? biasanya StreamYard, Zoom, paling sering yang di request ya sama partner tuh pakainya Zoom. Terus pakai OBS sih kalau nggak. Jadi OBS campur Zoom atau campur Meet, depending dari kebutuhan partner. Kalau lu pakai yang Zoom itu, dia ambil paket yang webinars khusus ada kan? Ada. Jadi ada partner yang waktu itu pernah dia ada series, dia ngambilnya yang webinar, memang karena pengennya webinar. Terus tapi banyaknya kalau sekarang mungkin pricing wise ya, mereka banyaknya pilih yang meeting gitu. Emang jauh harganya? Lumayan, Oh beda ya. aja. Lumayan, beda aja. Kalau dari sisi fitur, apa yang membedakan antara Zoom webinars dengan webinars biasa? Kalau yang webinar itu memang fokusnya untuk satu arah. Jadi ada panelisnya, kemudian pesertanya tuh nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa Hmm. saling melihat jumlah pesertanya ada berapa, kita juga nggak bisa saling melihat antar peserta. Nah, tapi kelebihannya kita jadi bisa ngatur tampilan yang diterima sama pesertanya. Jadi kalau kayak di meeting kan tampilannya ada dua pilihan, gallery view Hmm. sama speaker view. Jadinya Ya. kalau misalnya kita mau highlight satu speaker, itu cuma kelihatan satu speaker doang. Nah, tapi kalau kita tampilan yang webinar kayak kemarin itu, biasanya kita jadi bisa ngeset misalnya speaker yang nyalain 4 orang, jadi kita tampilin gallery view. Jadi pasti peserta itu melihat 4 speaker on their screen gitu. Jadi nggak cuma Ad- sekedar satu speaker yang kita highlight aja, tapi apalagi kalau lagi talk show ya, karena talk show itu kan ngobrol. Jadi harus bisa ngelihat dua-duanya gitu. ada settingan pengaturan layoutnya nggak? Kayak misalnya pembicara satu lebih kecil, pembicara yang lainnya gede atau apa gitu? Nggak ada sih, tapi Nggak ada kalau ya? dari Zoom. Jadi tapi kalau kita kemarin itu selain pakai Zoom webinar, kita pakai OBS juga untuk ngeset ada satu akun yang memang untuk ngeliatin branding acaranya khusus. Jadi emang dia kita broadcast sebagai video speaker. Gimana Gitu. gimana? Satu akun lu Satu bikin akun buat jadi branding. kita jadiin untuk layar videonya itu isinya tuh cuma branding acaranya doang. Jadi ketika acara berlangsung itu selama acara berlangsung itu mereka akan lihat misalnya ada 2 speaker, ada Hah? tambahan satu branding gitu. Jadi di layarnya mereka tuh pasti ada brandingnya, Branding itu logo ada maksudnya branding kan? acara. Eh karena ukurannya pakai ukuran video, jadi brandingnya tuh ya logo, ada nama acaranya, ada websitenya, terserah. Itu kan bentuknya image aja sebenarnya yang di broadcast sebagai video gitu. Oh, jadi kotak gede itu videonya, itu brandingnya. Speakernya Mhm. kotak-kotak kecil-kecil di atas gitu. Speakernya sama kayak gini nih, ada 2 kan, ini speakernya. Kalau ada Ah, 2 speaker, misalnya satu branding, satu speaker gitu. Jadi yang satu itu oh. videonya gue, misalnya itu isinya brandingan acaranya, kayak gitu. Supaya Ukurannya berarti sama dengan speaker yang lain. ukurannya sama dengan speaker yang lain. Ah, Ini supaya ada brandingannya karena nggak bisa kayak StreamYard yang ada background branding atau seperti yang lagi iya dipakai nih ya. di ada backgroundnya gitu. Ini kan di atas itu bisa gue masukin apa? Ada icon kan, Adisa Show Podcast. Terus, Terus gue terus. bisa munculin ini Ya, ini seru sih. Seru-seru banget. gitu. Kalau berarti kalau misalkan Zoom itu bisa di broadcast juga kan ke YouTube. Betul, dan itu yang sering digunakan juga untuk acara-acara yang publik, yang bisa diakses oleh publik, itu biasanya pasti di-stream juga ke YouTube atau ke Facebook Live, tergantung dari kebutuhannya partner juga. Bisa multiple Gitu. stream gak sih Zoom itu? Bisa langsung, jadi at the same time ke YouTube sama ke Facebook Live itu bisa at the same time. Dua atau bisa lebih Dua dari itu. itu? Mereka itu opsinya tuh 3. Terus Oh, kalau misalnya kita ada custom, let's say kan dia udah kerjasamanya itu YouTube Live, Facebook Live, sama Workplace, Facebook Workplace. Nah kalau misalnya kita ada di device yang lain, output ke tempat lain, misalnya ke Twitch atau yang lain-lain, itu selama kita bisa input key-nya di dalam webinar itu di setting dulu, tapi sebelumnya itu nanti bisa ditambahin juga. Cuma kita sampai saat ini jarang yang request seperti itu. Umumnya YouTube yang paling sering, ada iya yang ya. minta Facebook Live gitu. Oke oke oke. Nah gue penasaran kalau yang pakai Zoom meeting itu berarti kayak meeting biasa.
Betul, jadi kalau yang Zoom meeting contohnya kemarin itu ada banyak sekali jenis acara yang pakai Zoom meeting. Pertama karena memang price-nya, kedua memang bisa interaktif dalam artian bisa saling melihat antar sesama peserta, bisa sambil networking juga biasanya after session, jadi bisa ngobrol gitu. Nah, umumnya ini biasanya nanti kalau pakai Zoom meeting, kita akan highlight speakernya. Jadi kita akan memperlihatkan dan menyarankan untuk peserta itu menggunakan speaker view Oke. supaya mereka hanya melihat orang yang memang kita highlight aja dan supaya lebih fokus juga ketika mengikuti sesi atau acaranya seperti itu. Pengalaman lu nih antara yang Zoom webinars sama Zoom meeting lebih seru mana formatnya? Dua-duanya seru ya, tergantung dari cara kita ngebawanya juga. Jadi kita ada pengalaman ngerjain Zoom webinar yang agak zonk gitu. Dalam artian sebenarnya bukan zonk gimana ya, tapi maksudnya interaksinya tuh kurang. Interaksi antara host atau pengelola acara sama pesertanya tuh kurang. Nah, kita kemarin sempat ngasih beberapa tips ya untuk teman-teman yang ngerjain acara pakai Zoom webinar supaya lebih interaktif. Kita juga bisa pakein video, kemudian menggunakan fitur pollingnya, karena kan ada polling. Di situ tuh jadi lebih interaktif karena ada dua arah, tetap ada interaksi dua arah. Kemudian kita juga kasih tips untuk Q&A atau tanya jawabnya, jangan cuma sekedar via chat. Karena kan kalau yang Zoom webinar sebetulnya sudah ada fitur Q&A. Jadi ada fitur chat, ada fitur Q&A terpisah supaya kalau ada orang chatnya itu panjang banyak itu nggak tertimbun gitu loh pertanyaannya. Jadi ada fitur Q&A. Nah di fitur Q&A ini kita kasih saran supaya lebih interaktif. Kita bisa nyalakan mic pesertanya. Jadi format istilahnya format pertanyaannya itu bisa ditambahkan. Misalnya saya pegang mic, saya mau ngomong. Jadi pesertanya itu bisa memberikan pertanyaan sambil berbicara. Jadi nggak harus hanya via chat aja, gitu. Sama Itu kalau halnya pakai fitur seperti kayak Q&A, bukan? pakai fitur Q&A, tapi kita bisa nyalain sebetulnya sebagai host itu kita bisa menyalakan mic peserta. Ya, Walaupun oh mereka ya. itu pakai Zoom webinar. Jadi kan kalau Zoom meeting juga sama. Kalau Zoom meeting itu lebih gampang karena customer itu umumnya sudah paham cara menggunakan Zoom. Dan Zoom meeting defaultnya kita bisa mute dan unmute tergantung settingan security dari sesinya. Tapi kalau webinar itu defaultnya mic-nya tuh nggak nyala, mic setiap peserta. Dan nggak ada gambar mic-nya juga, kecuali kalau dinyalakan sama host gitu. Jadi supaya lebih interaktif, bisa pegang mic atau kalau misalnya mereka juga cukup pede untuk pakai video, kita biasanya saranin mereka bisa di pertanyaannya tuh bisa ngomong misalnya naik panggung. Artinya naik panggung tuh mau tampil gitu loh, mau tampil sama videonya, mau bertanya. Jadi supaya sesinya nggak terlalu zonk karena kan kalau pengalaman webinar itu kita nggak bisa melihat peserta lain. Jadi kita pikir oh ini cuma kita doang nih yang nonton gitu. Karena kalau misalnya ada sesi pertanyaan di mana peserta lain itu berbicara atau peserta lain itu tampil, jadi kita juga tetap merasa bahwa oh nih memang hampir mirip seperti ikutan workshop acara offline gitu. Oh, ini kalau misalkan yang webinars, Zoom webinars, misalkan yang masuk ada 100 orang, yang ada gambarnya cuma 4 itu doang. Berarti iya, sisanya... jadi yang ada gambarnya hanya panelis. Kalau peserta itu nggak ada. Oh, kalau gitu? peserta itu defaultnya videonya semua nggak ada tombol video sama tombol mikrofon. Gitu. Unless Kecuali lu aktifin. Unless kalau misalnya kalau untuk video kita jadikan panelis, kalau untuk mikrofon kita kita buka mikrofonnya. Gitu. Jadi memang tricky partnya di situ ya. Agak tricky ya. Kalau Zoom meeting memang fokusnya untuk pertemuan kan, berdiskusi. Jadi memang settingannya itu semua bisa akses mikrofon, bisa akses video dan bisa saling menyalakan atau menutup gitu. Dan untuk video pun nggak ada, semua orang pasti bisa nyalain, bisa tutup videonya. Kalau untuk mikrofon biasanya tergantung settingan dari sesinya, apakah boleh di unmute atau nggak boleh unmute kecuali diberikan akses oleh host gitu. Untuk yang meeting kira-kira seperti itu. Memang orang Indonesia lebih suka meeting umumnya karena bisa saling ngeliat lah istilahnya, jadi tahu oh jumlah pesertanya tuh ada sekian. Jadi oh ini acaranya rame kayak gitu. Seperti itu sih. Iya betul. Dan kalau orang lagi Zoom meeting itu pada nyalain video nggak? Umumnya jarang ya, kecuali biasanya ada sesi photoshoot.
Jadi Oh kalau iya dari iya iya. ya, dari pengalamannya kita selama Hmm. ngerjain banyak acara online itu biasanya nanti dari istilahnya dari sisi penyelenggara itu supaya seru terus tetap bisa have fun itu ada sesi-sesi di mana mereka bisa misalnya angkat tangan atau misalnya apa foto bareng jadi tetap bisa interaktif dan tetap bisa saling melihat juga supaya nggak cuman sekedar dengerin aja gitu. Ada tuh Iya, tapi sesi. Cuma umumnya orang Indonesia nggak selalu nyalain sih. benar-benar gue pernah sekali diundang untuk ngisi seminar webinars yang pakai Zoom webinars itu kan. Mm-mm. Mereka ngobrolnya di chat sih ya. Iya betul, Iya, ngobrolnya iya. emang di chat, ngobrolnya di chat. Itu udah in general, ya itu cukup nyaman juga sih kalau untuk peserta ya itu kan sama aja kayak nonton YouTube live. Jadi Iya, kan iya, iya. ngobrolnya pasti di chat. Jadi Zoom webinar tuh mungkin kalau disamakan ya mirip kayak di YouTube live lah interaksi dengan pesertanya. Nah bedanya tetap sebetulnya kita bisa mengengage mereka untuk berinteraksi lewat tadi. Misalnya kita nyalain mic-nya atau kita tampilkan mereka. Itu bisa juga sebetulnya tergantung dari penyelenggaranya juga. Mereka seperti apa sistematika di sesinya gitu. Iya, iya, iya. Kalau mau lebih advance lagi kan speakernya ngobrolnya misalnya di OBS atau StreamYard atau iCam kita blast ke Ke Zoom Zoom kan. ya. Iya, iya, betul. Itu jadinya lebih full brandingnya juga bisa kelihatan dan kita bisa atur juga siapa yang tampil di layar gitu lah istilahnya dan memang kita highlight si layar yang di broadcast dari OBS atau dari StreamYard itu. Pernah Tapi nyoba? nggak semua orang tahu sih kayaknya. Pernah nyoba Kita nggak kayak pernah gitu? kita pernah nyobanya, kita jarang ya nyoba dari tempat lain di broadcast ke Zoom. Itu Oh, jarang banget. Biasanya kalau udah pakai Zoom ya udah pakai Zoom aja. Tapi memang kemarin ada sempet yang request, cuman kita baru pelaksanaan eventnya nanti bulan September. oke. Gitu. Karena itu Ada. menarik tuh. Iya betul. Jadi eksklusivitinya tetap dapat untuk Hmm. dari sisi akses, tapi dari sisi pengaturan layar dan lain-lain itu sudah disesuaikan dengan keinginan penyelenggara acara. Ada brandingnya misalnya, terus pengaturan ukuran speakernya juga bisa diatur dan lain-lain. Iya itu kan soalnya banyak yang pengennya kayak broadcasting quality di TV gitu kan, bisa Iya, ganti-ganti. Kalau di ganti-ganti. Zoom kan nggak bisa kayak gini nih. Tuh, Iya ganti jadi benar. Kalau ini besar, cuma jadi kecil. terus. Ini cuma bisa dilakukan di software-software tertentu ya, mungkin yang orang bisa menggunakan. I see. Kalau lu compare nih, Nick, kan ada yang Zoom. Terus yang lagi rame juga sekarang kan StreamYard tuh. Semua murid, semua guru pakai itu. Gua di Asosiasi Game Indonesia juga pakai itu. Ikatan alumni kita juga pakainya itu. Oke itu. Dibandingin sama misalnya gini, ketika ada klien kan selama ini kenalnya pasti Zoom ya. Ketika lu perkenalkan ke StreamYard, biasanya kesannya seperti apa nih? Biasanya untuk acara yang gratis mereka happy. Karena kan untuk acara yang gratis itu nggak masalah untuk mereka karena ditontonnya lewat YouTube atau lewat Facebook Live. Tapi kalau untuk acara yang berbayar biasanya mereka cukup resisten karena ditakutkan istilahnya mudah untuk ditonton oleh orang yang tidak membayar sesinya gitu. Jadi biasanya kita tawarkan StreamYard umumnya untuk acara-acara yang gratis. Kalau acara-acara yang berbayar umumnya tetap pakainya Zoom atau pakai Meet. Kebanyakan lebih banyak pakai Zoom sih gitu dibandingin Meet. Ada yang masih pakai Meet? Ada, jadi kita tuh ada partner kita yang pakai Meet sama ada yang pakai software lain selain Zoom dan Meet itu yang memang bentuknya browser based juga. Itu ada sih, tapi itu biasanya kita serving dalam artian either itu memang dari mereka atau kita bantu standby di sesi tersebut. Gitu, tergantung sih. Seringnya kalau yang pakai kita Zoom sih, memang sama StreamYard. Jadi kita udah bisa melihat kayak orang Indonesia cukup mengarah ke sini ya gitu. Kalau dari sisi video conference tools itu Zoom kayaknya lebih populer kalau kita lihat juga untuk in general ya people. Kalau untuk perkantoran memang masih banyak ya meeting pakai Meet karena mungkin udah embed sama software mereka gitu. Makanya better bikinnya di Zoom buat audiens ya. Karena mereka rata-rata udah familiar juga kan. Iya betul, itu udah mudah gitu untuk mereka. Kayak mereka udah ngerti kayak tombol-tombolnya, interaksinya. Jadi memang kalau bentuknya Zoom itu sangat memudahkan atau bentuknya YouTube gitu. Memang dua hal ini sih yang biasanya
sering digunakan. Satu hal yang menarik di StreamYard itu adalah komen yang ada di Facebook dan YouTube itu bisa ditampilin di layar. Zoom Webinars bisa nggak? Kalau Zoom Webinar itu nanti itu akan muncul di fitur. Jadi ada fiturnya kan Q&A. Di fitur Q&A yang khususnya itu bisa dilihat sama yang lain dan mereka bisa lihat itu pertanyaannya udah dijawab atau belum. Okay. Jadi mereka ada 3 tab gitu kayak question, udah answered atau misalnya delete. Kalau di host mereka bisa lihat deleted, tapi kalau di peserta itu mereka lihatnya pertanyaan sama udah dijawab, pertanyaan yang udah dijawab gitu. Jadi ketahuan juga. Cobain dong nih komen di iCam. Komen di YouTube. Ke channel YouTube gua Ardisaz. Cari yang lagi live. Oh, dia Ardisaz ya. Tunggu sebentar. Ini kita juga belum tahu nih seperti apa tampilan komentar di iCam nih. Coba kita coba bersama ya. Ya, tapi basically kalau ngelihat iCam ini mirip kayak OBS tapi versi user friendly. Ya, lebih mudah digunakan. Tapi hanya untuk Mac ya. Oh iya betul, hanya untuk Mac. Ya. Ini live ada nih ya. Sebentar, kita cek. Wow. Beda gitu ya dengan Adam. Udah ada background. Bentar ya, coba gue cek. Ya, ini fitur green screen-nya dari iCam-nya juga. Ini kalau gue hilangin. Kita coba masukkan pertanyaan atau tes aja kali ya. Oke. Bagaimana? Nah, di UI-nya iCam. Oh, kok langsung keluar? Muncul nggak di layar? Coba bentar. Oh iya, langsung muncul. Tunggu. Bentar. Enggak. Kalau di sininya kita broadcast. Nah. Oh, oke. Nanti itu bisa diedit nggak sih gambarnya, backgroundnya gitu. Coba aja kita live lakukan. Ini akan ditaruh ke atas. Loh, hilang. Oh, sebentar. Bukan. Aku pernah ngeliat di tutorialnya ada settingan automatically hide comment overlay after 15 seconds. Oh. Ini karena katanya pas lagi ada sebuah sesi broadcast yang ini komennya lupa di take down lupa sama diturunin ya. Jadi selama sepanjang acara jadi kelihatan terus ya. Kalau gue besarin bisa. Kalau edit ini bisa diganti fontnya. Bisa diganti warna bisa. Backgroundnya juga ya termasuk yang overlay. Ya. Kayak gini. Tapi hanya baru sebatas ini sih kayaknya. Tapi kalau komennya banyak, let's say ya, misalnya kita tanya yang pernah lo isi yang paling seru karena apa? Coba. Misalnya panjang ya, ini gue mencontohkan kalau pertanyaannya panjang gitu kan. Kan biasanya pertanyaannya orang Indo panjang-panjang ya. Iya, kenapa ya? Kayak gini nih. Ini gue bisa giniin. Tapi ngatur komennya ini live atau sebenarnya bisa sebelumnya gitu, sebelum ditampilkan maksudnya. Mungkin pertanyaan ya bagus. Mungkin karena kan nggak mungkin lo edit live ya ketika lagi beneran menggunakan iCam. Betul. Oh, ada satu yang mau gue coba, menampilkan live chat. Konon bisa. Oh, live chatnya sendiri bisa langsung ditampilkan? Bisa langsung ditampilin di sini. Oke, coba. Kita coba ya. Jadi tahapannya kita buka YouTube channelnya. Oke. Sekalian aja, mumpung kita lagi ini. Oh, bisa sebagai browser gitu ya? Nge-add browsernya ya, berarti ya. Terus browser. Iya. Edit jadi layarnya. Widget. Ya, jadi widget. Ya. Tuh.
Kita coba ya. Lu tahu ini nggak? OBS Streamlabs. Baca sih kemarin beberapa banyak yang mention, tapi belum pernah nyoba. Yang OBS Nah, Streamlabs. Itu kalau lu tahu ada YouTubers namanya Ninja, tahu nggak? Nggak tahu. Itu dia YouTubers games nomor 1 di dunia lah. Sorry, bukan YouTubers, Twitch. Dia tadi di sorry, Twitch. ya. Di Twitch dia sangat populer. Kalau di YouTube ada PewDiePie-nya. Nah, ini di Twitch tuh ada ninjanya dan main Terus? gamenya Fortnite. Nah, si ninja itu pakai OBS Streamlabs selama 9 tahun dia streaming. Oh ya? Mm-mm. Wow. Oke, let me take note. Nah, tadinya si Streamlabs ini nggak bisa buat Mac. Baru sekarang. Baru sekitar 3 bulan yang lalu apa? Mereka rilis versi Mac-nya. Gue juga belum sempat explore sih kayak apa si OBS-nya itu. OBS Labs, Streamlabs. Yes. Di beberapa forum yang comparison OBS itu sempat di-mention sih. Tapi belum sempat gue cek. Di mana caranya gue bisa ngelihat halaman live-nya ya? YouTube Studio? Di YouTube, bukan? Iya. Kalau gue, coba gue langsung kasih linknya ya. Ini malah bapaknya yang punya live, nggak tahu linknya. Kan kalau kita mau setup, kalau lu misalkan mau setup dari Zoom ke YouTube, lu kan setup halaman YouTube-nya dulu tuh. Tapi nggak bisa setup dari YouTube-nya, justru langsung dari Zoom-nya. Dari Zoom-nya itu langsung kita jadi kita langsung broadcast live. Nggak bisa dipilih, nggak bisa nggak bisa dipilih sih seingat gue ya. Pengalaman sih kemarin kalau pakai YouTube live stream langsung ya. Jadi kita nyalain live stream, terus nanti dia konekin ke akun. Setelah itu langsung go live gitu. Wait, ini sekalian kita akan coba gunakan fitur share screen. Share screen ke Google Chrome. Yep. Oke. Ini kita hilangkan dulu ininya. Hap. Ini kelihatan nggak nih? Iya kelihatan. Bisa ada 2 layar ya. Ada 2 speaker tetap, terus ada layar YouTube Studio. Nah ini seharusnya di sini ada sebuah kolom untuk ngopi chatnya. Atau bukan? Oh bukan. Di link YouTube-nya, benar yang lu kasih nih. Kayaknya langsung di link YouTube-nya, kemudian di edit. Langsung browsernya aja. Mungkin ya. Tapi agak repot juga ya berarti. Kayak harus buka linknya juga dari awal. Tapi ini bisa lu lakuin kalau lu schedule. Oh ya benar. Kalau lu schedule kan ini udah ada nih benda ini. Nah ini di chat ini ada. Kok nggak ada? Berarti nggak bisa langsung. Bisanya share screen kayak gini ya jatuhnya. Kalau mau chatnya jadi nggak bisa ditambahin. Live chat. Oh pop up chat. Oh ya berarti pop up chatnya aja kan yang di share screen. Ini lu copy. Oke. Coba gue kembali ke iCam. Oke. Terus kita jadikan overlay dari web chat YouTube. Ini widgetnya, add widget overlay. Apakah? It's like you're mesti diupdate dulu. Tapi berarti technically ini bisa dilakukan itu. Oke. Ini maksudnya browsernya nggak diupdate tuh browser yang mana ya? Chrome ya kayaknya. Masa sih? Masa sih Chrome bisa nggak terupdate, orang
Ini kan. Kayaknya otomatis sih. Cuman mungkin kalau misalnya share screen bisa aja nge-share screen live chatnya tadi kan. Kalau misalnya pun nggak bisa di Oh, widget. Maksudnya tadi pertanyaan gue adalah tadi kan udah ada pop up tuh, pop up chatnya. Pop up ya, chatnya dimasukin as a widget gitu bisa kah? pop up-nya dimasukin share screen maksudnya. Heeh. Bisa tapi jadinya kita kecil. Oh, jadinya share screen Ngobrolnya nggak seru. semuanya gitu ya. Oh, ya. Nggak bisa sebagai widget kecil kayak gini ya. Biasanya kan kalau misalkan mau masukin, taruhlah kita ukuran segini. Oh, mungkin frame rate-nya disamain. Nggak ngaruh. Nah, biasa kan bisa naruh kolom chat, live chatnya di sini nih. Iya, benar. Ya, jadi bisa jadi keluar lebih panjang acara gitu ya. Jadi kayak lebih interaktif juga gabungannya. Oke, bisa sih. Sayang sekali. Belum berhasil. Atau mau dicoba lagi? Mesti dicari lagi. Oke. Agak berat nih buka banyak program nih. Padahal dia pakai iMac loh. Jadi tadi buka Chrome-nya lama banget. Audio mixing. Oh iya, pantesan. Ada iCam-nya, audio mixing-nya, Skype-nya, kemudian mungkin browser yang lain kerjaan gitu ya. Jadi buat yang ngelihat sekarang nih, yang nonton sekarang, iCam itu kalau mau ngundang guest harus pakai Skype. Dan gimana pengalaman lu tadi sebagai guest masuk? Agak sulit ya tadi pas lagi masuk. By the way, dan di gambar gue tuh ada logo Skype-nya gitu ya. Jadi kalau di itu ada logo Skype-nya, tapi di punya lo nggak ada karena ada langsung dari iCam ya. Betul. Jadi komunikasi antara Skype dengan iCam itu pakai protokol namanya NDI. Oke. Jadi kalau anak-anak yang broadcasting film segala macam itu tahu itu protokol standar untuk komunikasi antara source satu dengan source lain pakai protokol NDI itu. Nah, Skype itu udah support NDI. Nah, jadi ketika nah itu kayaknya Zoom belum deh. Karena belum disupport kan. Kalau Zoom udah bisa, harusnya bisa juga. Dijadikan source. Tahapannya pun buat gue sebagai guest, pertama gue mesti buka Skype-nya, kemudian gue mesti ke setting, gue mesti turn on NDI-nya. Oh, oke. Jadi dari sisi lo sebagai host juga harus setting dulu ya di Skype-nya sebelum nanti ngundang guest dan menggunakan iCam. Oke. Ntar gue coba share sekalian biar kebayang. Share buat Skype. Waduh, ada banyak nih. Yang mana ya? Oh, ini. Oke. Ini kita bisa ganti tampilan kita berdua jadi begini. Nah. Oh, nice. Oke. Misalkan Skype itu ada di general. Bukan ya? Di mana ya? Audio, video. Lupa. Oke. Account bukan general. Close. Calling. Oh iya, calling advance. Nah ini. Oh, I see. Allow NDI usage. Oke. Terus kan lo tadi komen ada logo Skype-nya. Nah ini harus ada nih. Cuma bebas mau taruhnya di mana. Oh, I see. Oke. Tapi ini wajib ya karena udah pakai Skype, jadi kayak brandingan gitu lah ya. I see. Betul. Oke. Kalau dari sisi ketika live-nya, berarti di posisi live-nya ini kelihatan juga ya software iCam-nya atau bisa dipilih ya itu? Maksudnya gimana? Kalau kayak sekarang kan kalau gue lihat di Skype-nya itu bisa ngelihat UI iCam-nya kan. UI iCam-nya ini di broadcast juga ke YouTube atau enggak? Enggak ya berarti? Sebenarnya kalau sebagai guest ya Nick ya, lu atau siapapun nanti guestnya, itu harusnya nggak ngelihat layar ini.
Oh, oke. Harusnya lihat layar Skype-nya gue sebagai hostnya. Jadi Oke, misalnya kita yang berempat, mm-mm. ngobrolnya ya di ruang Skype-nya aja. Oke, oke, Nah, oke. Kalau ini ini kan lu soalnya bisa ngeliat melihat ini resultnya. karena Mm, gue share screen iCam via Skype. oke. Ya, ya, oke, oke. Yang tadi lo jelasin ya. Siap, Jadi siap, agak siap. panjang nih Jadi ini supaya lu agak bisa ngelihat. beda ya. eh eh. Oke, Kalau oke, nggak kan lu oke. nggak tahu konteksnya kan. Misalkan lu lagi mau presentasi punya slide, slide udah Mhm, sampai mana, lu nggak lihat orang mhm. di Skype. Oke, jadi masih tetap tetap aja apa ya? In reality lo akan share iCam-nya dong kalau seperti itu. Nggak mungkin cuman sekedar ngobrol di Skype-nya aja. Unless kita suruh hostnya untuk buka YouTube-nya juga untuk ngelihat tampilan dia kayak gimana. Oke. Tapi biasanya ada split 20 second delay ya kalau nggak salah. Ada Tadi ada 20 split second ya? delay. Kan lu sempat Memang buka. in general sih kalau kalau gue baca ya memang dari tempat inputnya ke output YouTube-nya itu biasanya ada 20 second sih delay. Kecil sih sebetulnya, tapi tetap aja nggak real time jadinya. Gitu. Iya, iya, iya. Dan mungkin emang sengaja kali ya kalau real time, kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan kalimat yang harus disensor atau apa gitu bisa langsung di finish. Emang keburu ya Dam? Kayaknya enggak. Enggak ya? Tetap sih, tetap keluar in a way. Iya juga ya. Iya. Ya tapi emang tricky partnya di situ sih. Kalau misalnya lu presentasi Mhm. tapi dari Skype gue sebagai host, gue nggak share screen iCam ya. Sebenarnya lu bisa tetap tahu udah sampai mana slide-nya dengan cara gue share screen slide-nya. Jadi di Oh iCam di share Skype-nya, screen di Skype Skype-nya share di screen, di iCam-nya juga gitu ya. iya Bu, ribet ya tapi ya. tapi kayak itu cukup ribet ya. Cukup ribet sih, jujur. Oke. Iya karena beberapa kayak kalau misalkan gue mau lanjutin segmen yang di podcast ini di YouTube ini yang As the Innovator, itu kan ada sesi seminarnya tuh materinya. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. tricky part itu. Nggak akan Kalau semudah StreamYard. kalau yang kemarin-kemarin biasanya speakernya yang share screen atau dibantu dari lo sebagai host. Either way StreamYard gampang. Oh iya sih, Iya kan. ya tuh. Jadi Kalau yang kayak iCam kalau bisa jalan. misalkan buat kenyamanan dia pengen kita yang operasiin, ya udah tinggal dari kita. Kalau pengen dia sendiri, dia tinggal share screen, kelar masalah. Kayak Ya. lu Nick sekarang Nick, kalau lu coba share screen deh. Coba ya gue share screen YouTube-nya yang tadi. Lu share screen berarti lu share screen di Skype kan? Iya benar. Jadinya nggak bisa nggak bisa melihat nggak terlihat di YouTube-nya juga kan kalau gue share screen di Skype. Oke. Nih gue masukin ya share screen lo. Nah begini jadinya. Coba lihat. Oh oke. Jadi Coba. kayak tambahan orang baru aja. Oke. Ini juga mesti ngelihat di YouTube-nya ya. Gue sebagai speakernya pun. Mhm. Oke. Ya jadi masih ada kekurangan dan kelebihannya lah sebenarnya masing-masing itu. Cuma kalau emang buat pemula Oke. dan pengen yang paling gampang, kayak Pro- StreamYard nggak sih? Mhm. Iya, kayaknya kalau untuk easiness ya, bisa dibilang StreamYard lebih mudah sih. Pertama nggak perlu install apapun juga gitu kan, dia lebih kayak browser based. Kemudian dari sisi guest-nya juga lebih mudah, mereka juga browser based juga. Kemudian bahkan nggak perlu sign up atau apapun, join as guest-nya juga cukup smooth. Untuk share screen juga cukup smooth gitu sih. Jadi learning curve-nya itu sangat cepat sih untuk guest maupun untuk host kalau untuk StreamYard. Iya, kalau antara StreamYard sama Zoom, Mungkin bisa dibilang agak beda ininya ya, agak beda fungsinya. Kalau Zoom itu bisa dibilang ada part of interaction-nya juga, atau misalnya kalau dipakai untuk meeting gitu ya. Kalau untuk yang webinar,
bisa dibilang nggak sulit juga untuk settingnya, tapi memang nggak semuanya tertampil langsung ketika lagi live. Ada beberapa settingan itu yang harus disetting di akun Zoom-nya di browser ketika kita masuk ke zoom.us. Jadi bukan dari aplikasi Zoom-nya. Oh ya. Ada beberapa settingan yang kita hanya available di settingan yang ketika kita masuk ke akun di browser. Misalnya settingan untuk nyalain YouTube Live-nya sebelum nanti baru muncul sebagai YouTube live stream gitu di aplikasi Zoom-nya. Jadi ada beberapa settingan yang mungkin nggak istilahnya nggak langsung kelihatan oleh mata di dalam aplikasi Zoom-nya saat itu juga. Gitu, ada beberapa yang ada di belakang gitu settingnya untuk yang Zoom-nya. Kalau di StreamYard itu dia langsung kelihatan semua kan settingannya. Jadi bisa dibilang Zoom webinar sendiri itu ada learning curve tersendiri sih untuk bisa seperti itu. Kalau misalkan kita berandai-andai nih streaming tools yang paling optimal nih dari yang ada sekarang. Ini kalau gue ya StreamYard itu 2 co-foundernya itu tiap hari Minggu mereka live ngupdate fitur apa. Jadi ada town hall mingguan. Wow, selalu nggak pernah nggak absen. Public berarti itu. Public. Wow. Dan gue ngikutin kan kayak udah 3-4 minggu ke belakang kan mereka town hall itu banyak yang ngasih saran-saran kayak gue tuh pengen banget bisa ada hotkey biar ganti-ganti kayak gininya gampang gitu kan, nggak perlu klik-klik. Terus kayak beberapa fitur lah, gue sempat mention ada 3 atau 4 fitur. Memang StreamYard itu si co-foundernya bilang kita pasti hati-hati banget kalau nambahin fitur baru karena takutnya jadi kompleks. Karena mereka pengen ini sesimpel mungkin itu. Bahkan kayak ada yang minta bisa dong ganti font itu kan. Itu mereka masih ragu gitu kan. Mendingan kita kasih Teams baru instead of kalian bisa ganti font. Nah ini kalau misalnya kayak lu yang berhubungan dengan branding atau apa gitu kan, kadang ada yang pengennya gimana fontnya dia atau apa segala macam gitu kan. Jadi kekurangannya di situ. Tapi itu minor sih. Cuma kalau gue ngeliat apakah gue bertahan bayar $25 per bulan berharap someday StreamYard bisa lebih banyak fiturnya, kayaknya nggak mungkin. Karena emang mereka pengen sesimpel mungkin. Ya, target marketnya beda ya berarti ya. Betul. Jadilah gue ke iCam ini dengan kalau kekurangan paling besarnya itu multiple guest. Jadi kayak tadi ya screen share-nya masih kurang oke. Experience guest masuknya masih susah. Sampai sebenarnya gue ada satu fitur yang gue harapin pengen ada. Tapi ini ada di OBS. Gue kan seneng pakai backsound-nya. Terus kadang juga ada sound effect yang dikeluarin. Baru mau nanya sound effect mana nih hari ini? lagi nggak dikeluarin. Karena berat nanti takutnya. Oh, I see. Terus audio gue, kan gue denger nih di monitor nih volumenya segimana. Kayak gue sekarang sambil ngomong, tangan kiri gue tuh dari tadi naik turunin gain mic gue dan mic lo. Oh, I supaya see. suaranya tetap stabil. Nah, ada satu fitur yang gue pengenin ada nih di iCam selain tadi yang guest, itu audio mixing pakai USB interface, namanya MIDI controller lah. Jadi kayak ada fadernya gitu, bisa dinaikin turunin volumenya. Oke, tapi pakai lebih mudah gitu ya kalau misalnya pakai device-nya langsung dibandingin klik-klik gitu ya. Nih kayak sekarang nih misalkan gue pengen gedein suara gedein backsound-nya ya. Ini gue gedein Spotify-nya. Terus gue kecilin Spotify-nya. Oh, oke. Tadi mungkin kedengarannya di broadcast-nya ya, di Skype-nya enggak? Oke. Di Skype lu nggak masuk suara backsound dari tadi? Enggak, karena sekarang lagi pakai background yang office space. Wait. Belum yang dari cam. Gue tahu penyebabnya adalah karena audio source-nya itu berbeda. Audio and video setting, audionya, mikrofonnya adalah harusnya ini. Udah masuk di tempat lu sekarang? Oke, udah. Nah,
Dari tadi kan gue pakai backsound, berarti lu nggak denger ya? Enggak. Tapi yang penting di YouTube-nya tapi keluar kan. Di YouTube-nya Maksudnya ada. di podcastnya ada. Exactly. Jadi kayak ability untuk mengatur suara. Kadang kalau guestnya lagi banyak, ada kayak sesi kabar alumni berapa gitu. Ada yang mic-nya kecil banget gitu kan. Nah itu gue pengen punya bisa gedein volumenya gitu. Di OBS bisa. Ya, tapi harus pakai OBS ya, which yang OBS. learning curve-nya lebih jauh lebih sulit lagi dibandingkan ICAM. Oke. Kalau lu Nick, dari pengalaman lu ngurusin sekian banyak streaming nih, lu berharap ada fitur apa yang bakal memudahkan hidup lu? Nah, ini cukup tricky. Bisa dibilang kalau untuk production sama streamingnya, kita mungkin nggak sebanyak lo malah Dam untuk ngurusin yang production streamingnya. Lebih banyak ngurusin gimana caranya registration, validation, sampai apa sih istilahnya live Zoom-nya atau StreamYard-nya sampai akhirnya bisa ke broadcast di YouTube-nya atau di Zoom-nya yang dilihat sama peserta. Nah, umumnya biasanya dari sisi production quality kita selalu pakai OBS umumnya. Kalau untuk yang kayak high level ya gitu. Dan emang kalau pakai OBS bisa dibilang itu cukup tricky untuk digunakan sama orang yang baru pertama kali gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi fitur OBS tuh udah full fitur banget. Kalau StreamYard itu fiturnya minimum tapi gampang digunakan sama orang lain. Jadi kalau dari sisi fitur-fitur yang ada di StreamYard atau fitur-fitur yang ada di OBS, dari kita tuh menurut kita cukup baik, cuman beda target market gitu, beda penggunaan juga. Jadi perlu dilihat juga siapa yang operasiin, siapa yang melihat gitu kan, kebutuhannya juga apa, itu biasanya kita sesuaikan juga. Kalau emang istilahnya dari sisi bisnis juga cukup premium gitu ya, itu bisa dibilang menurut kita lumayan oke lah pakai OBS gitu lah. Kayak, tapi kalau misalnya dari sisi nilai bisnisnya tuh ya oke lah so-so gitu. Biasanya kita ya udah mungkin nggak perlu pakai OBS gitu. Penting yang nggak terlalu rumit gitu. Karena di timnya kita juga ada spesialisasi orang-orangnya. Jadi nggak semua tim kita bisa pakai OBS gitu. Tapi hampir semua tim kita pasti bisa pakai StreamYard gitu. Cuman kalau OBS itu orang tertentu, jadi kita harus book mereka juga di waktu-waktu yang dibutuhkan gitu sih kalau di kita. Ya. Emang tricky partnya di situ sih. Iya, OBS bagus banget. Ya. Fiturnya emang udah lengkap banget sih. Coba gimana cara kita makainya dan nguliknya juga, it takes time. Ya kayak lo mesti mengenal plugin-pluginnya. Betul. Apa. Ya. Gue juga suka pakai plugin ini, virtual webcam. Oh oke. Yang ada backgroundnya dan segala macam. Jadi kalau meeting di Zoom atau di Google Meet yang nggak ada fitur backgroundnya, gue bisa ganti backgroundnya. Jadi kayak orang yang paling ini ya, orang yang paling advance ya ketika lagi meeting. BTW lu tahu ini nggak snap kamera? Belum. Jadi Snapchat, tahu Snapchat kan? Itu dia ngeluarin filter-filternya untuk lu pakai di PC atau di Mac. Tapi lu bisa manfaatin filter-filternya. Oh, jadi ketika lagi meeting itu bisa pakai filter. Oh my god. Ntar nih kita live demokan di sini ya. Coba. Gua ganti source. Oh, nggak perlu ganti source. Oh, bisa yang ganti source. Oke. Gue jadi di sini. Ini adalah Snapcam. Yang bisa gue lakukan adalah merubah diri menjadi apa ya? Kentang. Belum kelihatan karena belum. Gue ngeliatnya dari Skype, bukan yang dari ada delay. Coba. Oh, lu lagi nggak ini? Nggak gue share screen ya Skype-nya? Enggak. Oke, gue share screen juga biar lu lihat. iCam Live ya. iCam Live, yes. Oh my god, oke. Nah, jadi kalau lo lagi meeting sama tim, oke, ini lucu sih. bisa ganti begini. Oke, ini lucu banget, Lar. Berarti ini pakai snap kamera, tapi yang dipakainya pas lagi di iCam-nya gitu ya? Iya.
Dan Snap Camera ini kan bentuknya virtual webcam. Lu langsung pakai di Zoom atau Google Meet juga bisa. Juga bisa. Oke. Jadi sebetulnya yang penting virtual webcamnya sebetulnya. Betul. Lucu ya? Lucu banget sih ini. Nice. Ada mereknya lagi. Jadi ini bagus buat branding produk juga ya sebetulnya. Betul. Okay. Dan lu kan bisa daftar di Snapchat ya kalau nggak salah ya sebagai partner. Iya. Oh my god. Gue udah nggak pernah pakai sih, tapi ya gue juga bukan begitu pengguna apa. sih. Oke. Lo ada Saski. Wow. Kok dia lihat sih? Hai Sas. Kok dia tahu kita lagi live? Kita kan gak ngomong sama siapa-siapa. Enggak, kalau di US kan lagi jam apa nih sekarang? Pagi kan? Jam 10, ya pagi. Tapi maksudnya lagi... kita kan gak bilang. Emang kita umumin kan enggak? Ini untuk latihan ini ceritanya. Subscriber ya? Tuh, Senpai notice me. Senpai notice me. Sas mau ikutan Sas? Live Sas? Bisa loh nanti ikutan. Nanti gue kasih. Lu ada ininya nggak Skype-nya Saski? Ada. Gue ada. Gue langsung tambahin aja. Mari kita tambahkan Ibu Saskia. Nih kontennya sudah semakin tidak edukatif semakin malam. Oke. Oh muncul di feed gue tuh, bener sih. Oke. Berarti sebagai subscriber dia sangat ini ya, sangat berdedikasi. Tuh subscriber tuh katanya. Baiklah Sas. Snapcam. Oh lagi kerja Kak katanya. Oke, lagi di kantor berarti ya, Sas. Betul. Unavailable katanya. Oke. Tadi tuh muncul otomatis atau lo munculin ya, Dem? Ini harus diklik. Oh, oke. Tapi ini warnanya nggak matching nih, warnanya coklat. Ini terganggu ya Kak. Coba diganti warnanya. Hitam aja, hitam. Nah. Oke, yes. Oke, tapi ukurannya berarti sebetulnya dia nggak, karena tadi ya menyesuaikan dengan ukuran yang udah dipanjangin gitu ya. Iya. Dan karena orang Indonesia nanya banyak kan, ya panjang, lo gedein sekalian aja. Oke, siap. Ini bisa dijadiin ticker kalau nggak salah, scrolling. Coba ya. Ya. Oh oke. Tapi tickernya juga bisa diketik sendiri kan? Misalnya kita mau Bisa. apa gitu ya. Oke. Misalnya Berarti tickernya juga bisa ada logonya, bisa ada kalimatnya, nggak cuma logo doang gitu ya. Oh nice. Ntar gue coba ubah yang ini jadi scrolling tickers. Nah, cukup mengganggu ya. Oke. Nice. Dan ini arahnya bisa diatur ya, mau dari kiri ke kanan ke kiri gitu. Arah bisa nggak ya? Ini speed ada nih. Oh tuh speed. Oke. Oh ya ampun, gambarannya tuh kura-kura sama kelinci, baiklah. Ternyata itu buat speed. Oke. Kayak arah belum ketemu deh. Tapi emang arah kan in general orang lihatnya gini ya. Jadi iya. Kayaknya kecuali orang Arab. Oh iya. Kalau huruf Arab kan bacanya kebalik. Iya juga ya, baru gue sadarin kenapa gue nanya kalau arah sebaliknya ya. Ini anak IC kan suka belajar bahasa Arab kan. Alasan. Oke. Apalagi yang seru nih Dam dari ICAM? Oke. Di ICAM udah ada sound effect-nya. Kalau nggak salah ada mixingnya juga ya sebenarnya, nggak perlu pakai software tambahan. Betul, mixingnya ada. Ada gitu. Tapi gue jarang pakai. Biasanya gue pakai software sendiri. Gue masukin jadi audio source. Oke. Namanya Farago.
Oh, Kalau ini pengen beda coba. lagi sama loopback berarti ya. Jadi Loopback itu dibikin sama company namanya Rogue Amoeba. Dia punya 6 atau 7 software audio. Loopback buat routing, Wow. Farrago buat soundboard, buat sound effect, Oh, sana. Audio Hijack buat record audio dari manapun. Misalkan lu Wow. call atau apa, atau misalkan suaranya YouTube atau apa, lu bisa record Record dari gitu situ. ya, jadi. Dan misahin channel recordingnya. Jadi misalkan kayak sekarang nih, ada audio gua, audio Skype lu, audio background, itu gue bisa bikin 3 channel record yang berbeda. Jadi ini gue bisa edit soundnya satu persatu. Wow, oke, itu untuk pro banget ya. Kayak untuk Mhm. production movies gitu ya, atau kayak benar-benar orang production banget ya untuk kayak itu. Betul, tapi easy to use banget. Nice sih. Loopback ini sebenarnya ada versi gratisnya yang kayak ada di GitHub itu. Tapi itu UI-nya jelek banget. Jauh lah sama ini. Ya udah beda lah ya, ada harga ada barang kalau seperti Iya. itu. Oke. Kalau misalnya Zoom presentation, lu nampilin video atau PowerPoint, kan display ini apa namanya? Sistem audio. Ya nggak? Jadi kadang kalau lu lagi nge-play PowerPoint, video, ada notif WhatsApp, notif apa itu kan masuk tuh Betul ke semuanya. audiens kan. Ya. Nah kalau lu pakai Loopback, suara PowerPoint-nya bisa lu masukin bareng sama suara mic lu. Jadi lu nggak perlu share suara sistem komputer lu masuk ke sini. Oke, jadi nggak perlu nge-set apa ya, semua notif juga nggak apa-apa nyala terus kan, karena nggak akan masuk ke Zoom presentation-nya gitu ya. Betul. Dan Nice. lu bisa set volumenya. Oh, Kan kadang suka oke. boom, gede banget suaranya gitu kan. Yeah. Nah, lu bisa lu kecilin berapa persen PowerPoint-nya, berapa persen suara lu. Oh, nice. Oke. Ya, quality wise bisa lebih bagus lah ya kalau misalnya pakai software itu. Iya. Harusnya begitu. Ya buat orang yang lebih tahu dan lebih paham kayak lo gini sih, oks banget sih. Walaupun itu kan termasuk apa ya, nitpicky ya. Sebenarnya tanpa ada itu pun juga esensinya Tetap tercapai ada ya. gitu. Cuman kadang kita pengen nggak mau berkompromi dengan kualitas gitu kan. Ya, betul. Dan memang untuk meningkatkan kualitas dari 80 ke 90 lebih berat daripada dari 50 ke 80 kan. Jadi in a way istilahnya ini tuh hal-hal yang kecil yang mungkin orang awam nggak terlalu sadari lah gitu ya. Iya. Kalau menurut gua webinars itu yang utama tuh sebenarnya audio sih. Videonya jelek apa segala macam, asalkan suaranya masih terdengar, masih lancar, masih dinikmatinya masih enak. Coba kalau audionya kualitasnya udah kurang oke, orang juga udah males kan biasanya. True. Dari pengalaman lo banyak ngejalanin webinar, webinar yang kayak gimana sih yang menurut lo yang kayak high quality dan seru gitu dijalanin? Kayaknya gue belum menemukan berada dalam webinars yang punya production quality yang seperti gue bayangkan di broadcast level ya. Oke. Sebenarnya BDD kemarin gue punya ekspektasi yang tinggi dari sisi production quality. BDD itu Bapak Recraft Developer Day. Kenapa? Karena walaupun acaranya online, semua speaker harus offline. Wow, datang ke satu lokasi yang sama. Berarti pakai 2 lokasi. kamera. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Oke. Jadi 2 hotel dengan lighting, dengan panggung, dengan mic itu kan. Jadi sebenarnya punya potensi untuk punya kualitas production yang baik gitu kan. Cuma memang pas menjelang acara itu ya, pas mulai kelihatan teknisnya kayak apa, ada beberapa item yang ya sebenarnya tadi ya udah cukup lah standarnya gitu kan. Cuma sebenarnya bisa dinaikin lagi gitu. Kayak yang paling kayak kalau misalnya webcamnya apa, gue nggak nanya lah, terserah lah. Lightingnya gimana, gue juga nggak inilah.
operatingnya pakai StreamYard. Bayangan Oh. gua adalah seperti kita operating StreamYard pada umumnya kan. Komposisi speaker ngomong ukurannya sebesar apa, layarnya sebesar apa. Kemarin tuh sepertinya nggak di manage. Jadi selalu Oh, satu layout, speaker kecil, oke. slide gede. Iya, oke. Nggak kayak yang biasa lo lakukan juga ya, kayak di kalau speaker Mm-mm, yang lain lagi nggak ngomong, nggak perlu dikeluarin sebetulnya. Seperti itu. Terus betul. kayak ukurannya juga bisa diatur kan, ukuran slide berapa, ukuran speaker berapa, biar kelihatan proporsional lah istilahnya. Apalagi pas sesi Q&A kan, kayaknya Hmm, sayang aja gitu. Sebenarnya oke itu masih bisa berlaku lah karena pas slide presentation banyak programmer yang nge-share kode segala macam. Itu emang butuh fokusnya ke gede ya. share screen-nya kan. Cuma kemarin yang bikin gue agak menyayangkan adalah, tapi sebenarnya baik lagi ini pribadi ya. Iya, iya, Uh, iya, iya. mic-nya kan Oh, disediain semua di audionya. sana. Pertanyaan pertama gue adalah mic-nya apa yang dipakai di sana gitu kan. Pakainya ini headset Logitech yang ada apa? Oke, ada Ada mic-nya yang mic-nya. Gue langsung googling tuh di YouTube, baca-baca reviewnya, dengerin suara kayak gimana. Gue langsung bilang, boleh nggak gue bawa mic sendiri? Jadi wow, gue bawa mic serius sendiri. sendiri. Mic Iya, yang ini kah atau mic yang portable? gue bawa ini, mic gue ini. Oh, itu. Jadi lo Iya, gue bawa. pegang. Ini kan pakai ini Oh, stand. stand ya, pakai stand ya. Standnya Oke, gue oke. bawa, ininya gue bawa. Ini kan XLR nih kabelnya. Gue Hmm. bawa USB interface-nya Yes, juga. ya, oke. Jadi udah paling rempong sendiri lah. Tapi yang pakai cuma lo doang, yang lain berarti enggak. Gua doang. Ntar nih di channel YouTube gua ada playlist namanya Lain-Lain. Itu Oke. kompilasi webinars yang gue diminta ngisi di sana. Hmm. Itu gue masukin situ juga. Nah, lu cari yang BDD. Terus bagian mungkin 2/3 akhir lah ketika sesi Q&A. Jadi lucunya adalah itu 2 kali ke hotel. Satu buat tapping, satu buat Q&A live. Ah, kenapa dibedain? Jadi untuk membuat quality di saat presentasinya bagus, presentasinya tuh udah pre-recording. Oh, I see. Oke, Dari jadi jam ada 9. recording, oke, baru live Makanya gitu ya. ini pengalaman yang menarik nih webinar kayak gitu. Oke, Jadi ini dari pengalaman hari menarik sih, ya. hari Minggu jam 9 sampai jam 11 materi kan. Gue kan moderator. Bagian gue memoderatori itu di tapping seminggu yang lalu. Oh, oke, jadi udah sebelumnya. Pembicara gue berikutnya siapa, bawa materi apa, gue mesti pelajari. Jadi begitu udah selesai kan ada bridging tuh. Terima kasih kepada pembicara ini yang sudah sharing tentang ini. Topiknya bagus banget ya. Nanti kalau bertanya silakan tanya ke mana gitu. Tulis di mana. Selanjutnya kita tampilkan pembicara berikutnya. Terus cut. Oh, Terus oke, begitu. jadi sebenarnya Terus cut. nggak beneran langsung ada. Oke. Ya. Menarik, Baru menarik. bener-bener pure live itu pas Q&A. Jadi kita ya. standby di hotel hari Minggu tuh jam 10, jam 11 live. Nah itu dari Bandung dan Jakarta ya. Itu baru beneran live di situ. Oh, oke. Tapi sisanya pre-recording ya. Oke. Sisanya pre-recording. Oke. Ternyata ada yang seperti itu juga ya. Jadi ketika yang pre-recording itu di-play di StreamYard-nya as a video dong kalau seperti itu. Pakai OBS. Oh, pakai OBS ya. Jadi di Ya, broadcast gitu ya ke as a video di StreamYard-nya. Oke. Ya, supaya kualitinya nggak turun kan, quality videonya kan. Oke. Kayaknya sih yang mau dijaga adalah kualitas bukan selain kualitas dari talknya, mencegah kalau live takut ada, ini kan acara pemerintah ya, ada kata-kata yang apalah segala macam gitu. Oke, terus bisa di-cut dulu ya, bisa diedit gitu ya. Walaupun pas live juga nggak bisa dihindari, bisa terjadi juga kan. Iya, pas Q&A sama aja sih. Oke. Tapi itu pengalaman unik banget. Itu sampai protokol COVID-nya ya, semua speaker dijemput satu persatu. Oh ya, nggak boleh naik mobil sendiri. Wow. Boleh, kalau gue bawa mobil sendiri, tapi maksudnya nggak boleh naik kendaraan umum. Oh iya, paham. Itu wajib sih, betul. Tapi nggak boleh naik Grab juga atau Gojek gitu, maksudnya yang umum tapi taksi gitu. Intinya sih kemarin dari panitia menyediakan antar jemput.
Mau dipakai I boleh, enggak juga enggak. I see. Oke, menarik. Itu menarik banget sih. Tapi di dalam Setup. satu ruangan semua pakai masker juga. Nah, iya. Ketika jadi yang gue suka adalah mereka nge-setup ruangannya itu kalau pas tapping itu sepi banget karena cuma ada mungkin satu dua atau tiga lah speaker yang lagi ngantri untuk tapping, dua tiga panitia sama 5 kru. Jadi paling banyak mungkin 15 sampai 20 orang di ballroom yang kapasitasnya kayaknya bisa 100 sampai 150 deh. Wow, itu kayak kosong banget ya berarti Kosong isinya. banget. Kosong banget. Nah, ketika live kan banyak tuh pembicaranya yang datang. Karena kalau tapping kan udah ada schedule-nya kan. Kalau ini kan kalau live agak barengan. Kita ada 4 titik booth di pojok-pojok dibikin boothnya. Oh, jadi sebenarnya di satu tempat tapi nggak sebelahan gitu ya? Gak sebelahan. Okay. Kayak begini juga tampilannya. Oke. Jadi seakan-akan itu kayak live dari tempat yang berbeda-beda ya? Iya, walaupun emang ada yang berbeda juga sih, ada yang di Bandung juga kan. Iya, ada yang di Bandung juga. Yes. Oke, tapi ini pengalaman unik ya. Jadi lumayan repot juga ya untuk sampai akhirnya bisa menghasilkan kualitas yang istilahnya kayak TV gitu lah ya. Okay. Effort yang apa ya, niat untuk membuat production quality yang bagusnya udah bagus banget. Walaupun mungkin masih banyak dari sisi eksekusinya yang bisa ditingkatin, tapi ini format yang unik. Gue nggak bilang gue suka. Kalau misalkan gue disuruh kayak gini, kalau bukan karena decoding dan Backcraft yang minta, gue nggak mau sih pasti. Iya, karena harus ketemu orang ya, harus ke hotel. Iya. Ya itu cukup ini juga ya, concerning juga ya terkait dengan protokol, walaupun bagaimanapun tetap ada kekhawatiran tersendiri lah ketika kita harus keluar. Gue tapping itu hari Minggu sebelum live-nya ya. Minggu sebelum live tapping. Senin meeting nih sama divisi yang berbeda di Parekraf-nya. Dapat bocoran. Ada orang Parekraf yang positif. Hari Minggu kan gue bertemu dengan orang-orang Parekraf. Langsung tingkat paranoidnya naik gitu. Waduh. Benar. Oh my god, that's true. Oh, serem ya. Kalau nggak karena yang minta Parekraf dan decoding, gue enggak lah kalau harus datang ke tempat. Orang kalau mau juga gue tinggal ganti aja backgroundnya logo yang sama, nggak ada bedanya. Iya benar. Dan maksudnya lo udah punya semua alatnya ya. Beda mungkin dengan speaker lain, you have all the tools. Jadi kayak kualitas audio, background itu bisa dijaga lah istilahnya. Sama internet sih. Oh iya, sama internet, that's true. Iya. Gue kan bisa ngeliat nih bandwidth statistiknya. Ikem ini lu butuh at least 5-7 Mbps. Oh oke. Setiap ini ya, minimum ya. Iya, kayak kalau di bawah itu lo bakal putus-putus atau apa gitu. Atau mungkin video quality-nya nggak bisa seperti ini kali ya. Iya. BTW lu bukannya ada jadwal lagi ya? Iya, Gue itu lupa. dia, gue ditanyain sama tim. Oke. Udah deh, kita casting aja kok. Siap. Semoga bisa bermanfaat ya buat lu pakai juga buat acara-acaranya Goers. Yes, thank you. Nanti gue akan cobain. Gue akan minta tim gue juga untuk ngulik lagi. Siapa tahu nanti ini akan bisa dipakai untuk beberapa event-eventnya kita yang butuh production quality yang lebih tinggi lah gitu. Oke. Thank you, Anik. Thank you so much, Dam. Yo, bye-bye.